Ngapalin nama Nabi Muhammad aja udah nggak bisa. Fayuqalu Muhammad, fayaqulu ha la adri, sami'tun nas yaquluna dzak. Saya dengar-dengar sih orang ngomong begitu. Qala fayuqalu la daraitu wa la talautu. Saya juga tidak tahu, tidak baca. Fayunadi munadin minas sama. Maka datanglah panggilan dari langit. An kadaba, dia dusta. Fa'afrishu lahu minan nar. Hamparkan permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakan pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datanglah panasnya dan racunnya neraka. Fayadiku alaihi qabruhu. Kemudian kuburannya menyempit. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya berantakan. Kemudian datanglah rajulun qabihul wajhi, orang yang buruk mukanya, qabihus siyab, yang jelek pakaiannya, muntinurhi, yang busuk baunya. Faqul abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah dengan satu keburukan yang kamu akan terima. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang dulu kamu telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu wa anta wa basyarakallahu bisyarrim, kamu membawa berita yang sangat buruk. Man anta, kamu siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, satu wajah yang membawa berita keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabis, saya amalmu yang buruk. Fawallahi ma alimtu, demi Allah saya tidak tahu. Illa kunta bati'an an ta'atillah, kamu orang yang lambat dari ketaatan kepada Allah. Sari'an ila ma'siyatillah, dan cepat di dalam bermaksiat kepada Allah. Fajazakallahu syarra, sekarang Allah membalas kamu dengan keburukan. Ini diteruskan dengan dipukul, berantakan, dan terusnya. Inilah ikhwan, adab yang akan dialami oleh orang-orang kafir atau fajir, nikmat yang akan dirasakan oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang mati dalam husnul khatimah. Adapun tentang siksa kubur, tidak ada satu ulama ahli sunnah pun yang mengingkarinya. Semuanya menetapkan. Ada beberapa orang yang cekak pemahaman agama, yang membeo dengan pendahulu-pendahulu mereka seperti Mu'tazilah dan beberapa orang Jahmiyah, dan orang-orang yang ingkar hadis ahad mengingkari siksa kubur. Alasan mereka cukup sepele. Kata mereka, di dalam Al-Quran tidak ada cerita tentang siksa kubur. Kemudian yang kedua, siksa kubur itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang ahad, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara masalah kaitan gaib seperti ini harus hadisnya mutawatir. Bahkan dia dengan lantangnya mengatakan bahwa enggak mungkin Nabi Muhammad itu bisa menghabarkan perkara-perkara gaib. Auzubillah. Sangat bodoh banget. Dan bahkan hadirin sekalian, kemarin saya dialog dengan orang yang ingkar kubur ini di daerah Bekasi, Harapan Jaya apa Harapan Indah itu. Begitu. Sudah kita kasih dalil dari Al-Quran, di antaranya Fir'aun yang setiap pagi sore dipampangkan kepadanya neraka, api nar di situ, bukan api di alam di Jahannam, tapi di alam kubur. Kemudian hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hampir kita katakan sekarang ini adalah mutawatir karena semua umat ini membaca. Rasulullah SAW menganjurkan di dalam hadis, "Idza farigha ahadukum minat tasyahhudil akhir," jika di antara kalian selesai tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi min arba'in, hendaklah kalian berlindung dari 4, min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ashabus sunan. Bagaimana kita bisa mengingkarinya, ikhwan? Dan juga di sana di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap selesai tasyahud sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa a'udzubika min adabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Syubhat yang kedua, hadis yang terkait dengan Rasulullah pernah menemui 2 kuburan yang sedang disiksa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu kebun. Hait itu bukan tembok, tapi kebun. Karena rata-rata kebun dulu ditembokin, ya, pakai hait. Sehingga jangan salah menerjemahkan di sini min haitanil Madinah au Makkah. Dari kebun Madinah atau Mekah. Dari sini orang-orang yang mengingkari siksa kubur. Yang benar ini Mekah apa Madinah? Lebih lucu lagi, au itu diartikan antara Mekah atau Madinah. Memiliki makna sama. Enggak mungkin Rasulullah ketika itu bilang di Mekah, terus tahu-tahu di Madinah. Padahal ikhwah sekalian, yang dimaksud au di sini adalah syak minar rawi. Keraguan dari perawi hadis kejadian ini di Madinah atau di Mekah. Dan itu tidak membuat cacat satu riwayat. Fasami'a sawta insanaini, kemudian mendengarkan suara 2 orang yu'adzabani fi quburihima, disiksa di alam kuburnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzaban, keduanya disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dia tidak disiksa dengan dosa besar, katanya dia. Jadi diterjemahkan hadis ini, kabir di sini dosa besar. Keduanya tidak disiksa dalam hal dosa besar. Bagaimana dia tidak dosa besar? Namimah dan kencing yang mengotori ini bukan dosa besar, siapa bilang, katanya dia. Anehnya hadirin sekalian, ketika dia mengatakan namimah itu dosa besar, sahih, tapi dasarnya apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ajib. Kita tidak ingkari bahwa namimah itu dosa besar, tapi kalau kita katakan dalilnya wal fitnatu asyaddu minal qatl, ini adalah bodoh terhadap madlulul ayat, bodoh terhadap tafsir ulama. Bahkan seluruh ahli tafsir mengatakan asbabun nuzul ayat ini. Ketika orang-orang kufar Quraisy diperangi oleh Rasulullah, selalu bertameng dengan tanah haram. Muhammad, kamu mau mengadakan tumpah darah di tanah Mekah ya? Oh, sejak kapan Muhammad kamu mengingkari agama nenek moyang kamu, yaitu Ibrahim alaihissalam? Selalu begitu. Akhirnya Rasulullah menahan perang. Ketika diperangin, mereka selalu bertameng dengan tanah haram. Sementara kufur dan syirik terus berjalan. Makanya Allah menurunkan, Muhammad, bilangi sama orang-orang kufar Quraisy, sesungguhnya kesyirikan yang kamu perbuat, kekufuran yang kalian perbuat di tanah suci itu asyaddu, lebih berat, lebih besar resikonya minal qatli, daripada kamu saya bunuhin dalam peperangan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, adu domba lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya banyak orang yang nusuk ketika difitnah. Oh, kamu fitnah saya, cus, itu kan gitu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kacau ya ikhwan. Dan ikhwan sekalian, hadis ini juga kita tidak mengingkari bahwa namimah itu dosa besar. Tapi teksnya tidak di situ. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, itu bukan artinya tidaklah keduanya disiksa dalam hal dosa besar. Bukan itu artinya. Tapi yang benar artinya wa ma yu'adzabani, keduanya tidak disiksa fi kabirin, di dalam persoalan yang sulit dihindarkan. Yang besar sehingga sulit dihindarkan, tidak. Apa sih susahnya menghindar dari namimah? Apa susahnya menjaga kencing? Bukan hal yang besar itu kan? Kok sampai? Nah gitu loh. Itu fi kabirin maknanya. Thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru minal baul wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Kemudian Rasulullah SAW meminta pelepah kurma dipecah menjadi 2, ditancapkan keduanya, lalu Rasulullah katakan la'allahu ayyukhaffaf anhuma ma lam yaybasa, mudah-mudahan diperingankan siksanya selagi tidak kering ini pelepah kurma ini. Jadi selama masih basah, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya.
ini. Tapi bukan berarti kita tiru, ini khusus Rasulullah, Mas. Jadi jangan nanti kita biar siksa kuburnya diringankan, kita tancepin pisang. Iya, dijawab pisang, nanti keluar pisangnya. Wah, ini siksaannya ringan banget, buktinya gedangnya itu buah, kan gitu. Nanti biar adem sekalian disiram sama kembang telon. Ini jelas hadirin sekalian khurafat ngarang sendiri. Kalau sudah perkara gaib, Mas, kalau sudah seperti ini, maka namanya bukan alam gaib lagi, tapi khurafat, dan kita tidak bisa membenarkannya. Inilah hadirin sekalian, dan beberapa kondisi orang disiksa di alam kubur. Ada yang disiksa karena makan riba. Antum bisa lihat di halaman asli buku 38. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mimpi. Fataina ala nahrin. Di dalam mimpi saya mendatangi sungai Ahmar. Dan tolong Mas, mimpinya Nabi itu enggak mungkin ngimpi bunga tidur atau seton, pasti wahyu. Bahkan pertama kali wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ar-ru'a salihah, mimpi yang baik. Jadi ahmar misruddam, jadi di sungai seperti darah. Fa idzan fin nahri rajulun sabihun yasbah. Tiba-tiba aku temui ada orang yang di dalam sungai tersebut berenang-renang. Wa idzan ala syattin nahri, di pinggirnya sungai itu rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Di pinggir sungai itu ada orang juga yang sudah mengumpulkan batu yang sangat banyak. Wa idzan dzalika sabihu yasbah, ketika orang yang mau berenang ke pinggir ma yasbah, thumma ya'ti dzalika alladhi jama'a inda hijaratin fayaghfiru fahu. Kemudian orang yang di pinggir, yang di sampingnya itu ada batu, maka dilemparkanlah batu itu, mengenai mulutnya, plok. Fayalqamuhu hajaron, makanya langsung mengenai mulut. Balik lagi. Fayantaliku yasbah thumma yarji ilaihi. Kemudian dia berusaha untuk renang lagi, kembali lagi. Kullama raja ilaihi, setiap dia berusaha untuk minggir, diantem. Faghafara fahu, dilempar dengan batu itu. Fa'alqamahu, sampai membuat dia itu balik ya. Hajaran wa jaa fi tamam hadis, sampai akhir daripada hadis ini adalah siksaan orang-orang pemakan riba. Masya Allah. Betul Pak. Orang yang makan riba itu sama aja makan darah manusia. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sepadan dengan perbuatan. Makanya dimasukkan pada sungai darah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga hadirin sekalian, ada orang yang disiksa di alam kuburnya, dimasukkan di dalam tempat seperti dapur roti. Roti itu kalau dapur roti ujungnya itu sempit, bawahnya lebar. Kemudian di dalamnya adalah ada orang-orang telanjang, suara jeritan dan raungan terdengar laki perempuan. Ketika sekarang api tersebut menyala, maka mereka terdesak ke atas dan terus menerus seperti itu. Mereka adalah tukang-tukang zina. Dan ada lagi ikhwan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Saya melewati seseorang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, yakhmashuna wujuhahum, yang menggaruk-garuk wajahnya, wasudurahum, dan dadanya sampai terkelubas. Faqultu man haula'i ya Jibril, saya tanyakan siapa mereka Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas, mereka-mereka itu yang tukang ghibah. Masyaallah. Wa yaqauna fi a'radihim, yang suka mencoreng, mengotori dan melecehkan kehormatan mereka. Ya ikhwan, ghibah. Dan sekarang ini saya sudah menemui di beberapa ikhwan jamaah menerapkan kaidah hadis untuk menjarah temannya. Yang aneh hadirin sekalian, kaidah hadis yang mulia tersebut untuk menyeleksi hadis Rasulullah yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi,
berbicara soal masalah al-jarh wa ta'dil yahtaj ilal wara'. Hati-hati ya. Sekarang enggak ya ikhwan. Masalah persaingan lapak jualan langsung jarh wa ta'dil diterapkan. Masalah persaingan bisnis jarh wa ta'dil diterangkan. Sampai ikhwan, saya lucu mendengar orang mendapatkan satu berita tanpa tasabut, tanpa cek-recek, dengan dasar, wah, ini sekarang sudah sampai tingkatan mutawatir. Subhanallah, gampangnya. Ya ikhwan, mutawatir itu dibutuhkan ad-dabtun, akurat, adlun, tam, sempurna. Kalau sekarang tawatur sekarang dipenuhi dengan kedustaan, ya ikhwan, kalau sekarang kita tawatur itu cuman pedomannya yang penting banyak. Ketika George Bush menyerang Baghdad, beritanya mutawatir, semua televisi, koran mereka kuasai, bahkan seakan-akan sah. Apakah itu tawatur? Ya ikhwan, sekarang ini tawatur dipenuhi dengan kebohongan, kepalsuan, dan juga hasad-hasad. Dan ini kaidah hadis, bukan kaidah untuk menilai teman. Hajim. Dengan demikian ikhwan, hati-hati ketika Anda berbicara tentang saudara Anda. Fahami firman Allah dengan baik. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apalagi yang digibah adalah ulama. Dikatakan oleh Ibnu Asakir, luhumul ulama'i masmumatun, darah dagingnya ulama itu beracun. Wa adatullahi ma'lumatun, dan permusuhan Allah pada orang yang memusuhinya jelas. Cepat mati mas. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal nggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun, masya Allah, cepat itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Ad-Dhahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis, demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Sekarang mas yang dibicarakan bukan rijalul hadis, rijalul lapak, rijalul dakwah, yang sama-sama dakwah. Inilah sehingga terjadi kerusakan hubungan di antara kita. Ini hanya bisa diberlakukan di dalam masalah kaidah-kaidah al-jarh wa ta'dil, tawatur, ahad, itu di dalam menyeleksi riwayat Rasulullah. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan ghibah. Yang anehnya kadang-kadang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis Rasulullah, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tanajasu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Beliau menjelaskan, kadang-kadang ada perselisihan di dalam rangka untuk membela madhab. Dan satu dengan yang lainnya mengklaim dia membela kebenaran. Namun terkadang pembelaan itu melebihi daripada batas, sehingga satu dengan yang lainnya saling mencela. Dengan hujjah membela satu madhab, tapi di dalam kenyataannya sebetulnya ada unsur pribadi yang dititipkan dalam rangka untuk membela madhab. Terkadang permusuhan itu takarannya berlebihan, tidak sesuai dengan takaran normalnya, karena pembelaan berlebih terhadap gurunya yang memang pada saat itu kebetulan cocok dengan pendapat itu. Loh mas, ini berarti bukan bughdhu fillah wal hubbu fillah. Ada kadang-kadang kita seakan-akan sekarang ini sedang membela sunnah, segilang membela manhaj. Mas, hati-hati mas. Apa mas? Hati-hati. Enggak, pokoknya hati-hati aja lah. Masya Allah. Tahdir yang umum ini lebih berbahaya mas, ketimbang tahdir yang jelas. Hati-hati. Dia itu suka bohong. Enak kan? Hati-hati. Apa mas hati-hati? Pokoknya hati-hati aja lah. Waduh gimana mas? Anak ini ngaji enggak? Oh, udahlah. Pokoknya sama Zainal Abidin hati-hati. Udah. Terang-terangan aja. Terus iya. Hati-hati. Kenapa? Terus pokoknya hati-hati.
Kadang-kadang hadirin sekalian, persaingan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi. Makanya saya sering katakan hasud itu penyakit elit umat ini. Sehingga Rasulullah katakan, dabba alaikum da'ul umami qablakum, telah menggelayuti kepada kalian penyakit umat dahulu, al-hasad wal baghdha. Contoh aja ikhwan. Kadang-kadang ada orang mentahdir antar penjual jualan. Was, hati-hati jangan beli buku-buku di dia. Itu buku-bukunya banyak bermasalah. Nah, itu kan gitu. Jarah yang juga ini. Ada ustadz bermasalah, pedagang bermasalah juga. Hati-hati pokoknya. Dengan tujuan supaya dia beli ke dia. Masya Allah. Manhaj dijual untuk tujuan supaya untung sesaat. Na'udzubillah. Tapi covernya apa? Seakan-akan membela sunnah, mas. Kalau antum beli buku yang selektif lah. Masalah-masalah yang beredar ini kan bermasalah semua. Dan tidak semua penjual itu tahu sunnah. Waduh. Yang tahu sunnah siapa? Insya Allah lah, sebentar lagi anak tunjukin gitu. Cuman gak mau ngomong gitu kan. Jadi subhanallah hadirin sekalian, sunnah diperalat, manhaj diperalat supaya bukunya laris. Kembalikan dapur, UUD, ujung-ujungnya dapur. Dengan demikian ikhwan, kita ini harus berhati-hati, lisan. Bahkan ana berharap di sini dibedah buku yang cantik sekali. Buku aslinya karangan Syekh Bakar Abu Zaid, Hilyah Talibul Ilmi. Kemudian disyarah oleh Syekh Utsaimin, Syarah Hilyah Talibul Ilmi. Dan sudah diterbitkan oleh penerbit di Jakarta ini. Buku sangat bagus sekali. Di akhir dari kitab itu, Syekh memberikan wanti-wanti. Hati-hati terhadap akhlak-akhlak yang tercela ini, yang merusak adab talibul ilmi. Yang satunya adalah naklul kalam, suka mindah omongan. Dan subhanallah hadirin sekalian, ada sekarang dai itu cuman kerjanya mindah keplesetnya ustaz. Wah, ustaz ini kepleset, pindah. Subhanallah. Bukankah layak kita jawil dulu? Zainal Abidin gitu, nggak apa-apa. Yang penting anak dijawil gitu. Subhanallah ya ikhwan, ditelepon enggak, dinasetin enggak, dibedah keplesetnya saya di suatu majelis, ditaklim. Apakah itu akhlak seorang muslim? Apa dia tidak faham firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bahkan ayat ini ikhwan disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, bab wujubu akhdir riwayah minas thiqab, bab wajibnya mengambil riwayat dari orang yang terpercaya. Apakah benar yang membawa berita itu? Cek dulu. Disenggol. Apa juga enggak faham tentang hadis Rasulullah yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimahnya juga. Kafa bil mar'i itsman ayu hadisa bi kulli ma sami'. Cukup berdosalah orang kalau cerita apa saja yang dia dengar. Mas, sikap kita itu harusnya semua kasus ada komentar, tapi tidak semua komentar layak dilontar. Diseleksi dong. Jangan kayak toko besi, apa-apa dijual. Kloset ada, peralon ada, racun tikus juga diberikan. Jangan. Antum ini dai. Setiap yang kalimat keluar dari mulut ini didengar, ditangkap oleh orang. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki gampang diobati. Keplesetnya lisan ya ikhwan, itu bisa celaka seumur-umur mati. Dengan demikian, tasabbut, ghibah, ini harus dihindarkan. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada sebagian orang yang menuduki hidupnya lalat. Hinggap dari tempat yang bersih ke tempat yang kotor, dan tidak senang kecuali yang kotor-kotor saja, dan cari yang kotor. Yang aneh mas, kadang-kadang mindah kalimat itu dari mas, hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur kepada mas, hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin, a'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang
mengumbar kehormatan orang lain. Mas, kalau riba itu kan sebulan cuman berapa? 7%. Kalau riba berupa ini ghibah, tek diturunin 10 orang, nyebar 20. Masya Allah, sebulan itu bisa anaknya 30. Itu kan gitu. 30%, 50% bisa 100%. Cepat beranaknya. Dengan demikian hati-hati ikhwan. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan hibah itu, Masya Allah. Ini tentang bagaimana kita itu bersikap supaya tidak disiksa di sini. Wa yaqa'u fi a'radin nas. Wallahu a'lam bishawab. Intinya siksaan-siksaan di alam kubur itu macam-macam. Ada orang yang juga disiksa oleh Allah. Orang yang melihat orang terzolimi tidak ditolong. Antum lihat di halaman 33. Umira bi'abdin min ibadillah, diperintahkan kepada salah seorang hamba Allah, ayyudrab fi qabri mi'ata jaldatin, 100 pukulan, falam yazal yas'al wa yad'u. Terus ditanya hatta sarat jaldatan wahidatan, fajaladat jaldatan wahidatan, famtala'a qabruhu alaihi naran, falamma irtafa'a anhu qala ala ma jaladtumuni, kenapa kamu memukul saya? Qalu innaka sallaita salatan bighairi tahurin, kamu salat tanpa bersuci. Wa mararta ala madlumin falam tansurhu, kamu melewati orang yang terzolimi tidak kamu tolong. Ya ikhwan, termasuk orang yang dighibah, antum wajib membelanya. Makanya ada satu athar dinukil dari Isa ibnu Maryam pernah bertanya kepada Hawari, kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, kalau seandainya kamu menemukan teman kamu ketiduran di suatu tempat yang terbuka, kemudian auratnya terbuka, apakah kamu langsung semakin tarik ke atas biar kelihatan? Ana tanya ikhwan, kalau sekarang ada orang tidur di masjid sini, kemudian aurat betisnya kelihatan atau mungkin pahanya kelihatan, apakah langsung sekalian aja biar kelihatan kemaluannya? Yakin orang yang punya akal sedikit cerdas saja ikhwan, cepat-cepat ditutupin. Saya tanya, mana yang lebih berharga, aurat kehormatan apa aurat tubuh? Jelas aurat kehormatan. Kenapa sekarang kamu tambah? Sekarang dia cerita mengumbar aib. Oh iya ya, betul. Iya. Nah itu sama aja. Tadi kelihatan baru cuman paha, ditarik sampai kemaluannya. Na'udzubillah, ini model muslim yang kayak apa ikhwan? Yang aneh, pernah ada seorang yang ghibah temannya di samping Iyas ibnu Muawiyah. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah berperang dengan Romawi? Belum. Apakah kamu pernah perang dengan Persia? Belum. Subhanallah. Tangan kamu bisa selamat dari Romawi, lisan kamu selamat dari Persia, tapi tangan kamu, lisan kamu tidak selamat dari teman kamu sendiri. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Dan siksa secara rinci di sini disebutkan sebab azab kubur, di sini disebutkan secara mujmal dan rinci, di antaranya namimah. Namimah ini mindah omongan, yaitu tadi yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang keduanya ikhwan naqlul kalam, memindah mindah berita rahasia, kemudian mindah omongan sama ini. Kemudian al-lasanah was-salafah, lisan ya ikhwan. Di antara adab-adab yang sekarang ini hilang, sehingga ikhwan ta'lim kita ini tidak ada berkahnya seperti ta'limnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'limnya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas. Kenapa? Karena lisan, lasana. Lisan kita itu gampang menghujat, gampang mencela, gampang memvonis, kurang tasabbut. Sehingga di dalam kitab itu di antara adab utama, dan ini kalau tidak dilaksanakan virus berbahaya buat ta'lim adalah as-sabat wa tasabbut. Terus kemudian tarku toharo, permusuhan, menggunjing orang, atau saksi palsu, tidak menjaga kencing. Intinya adab kubur itu dari maksiat hati bisa, maksiat mata bisa, maksiat telinga, maksiat mulut, lisan, perut, kemaluan, tangan, kaki, badan, ya, seperti namimah, pendusta, ghibah, saksi palsu, menuduh, menyebar fitnah, da'i kebid'ahan, memakan harta riba, makan harta yatim, makan harta suam, peminum khamar, zina, homoseksual,
pencuri, pengkhianat, dan ini semuanya nanti akan mendapatkan siksa di alam kubur. Dan ikhwah sekalian, tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat di alam kubur, ya orang-orang yang taat, orang-orang yang menjadikan segala sesuatu ketaatan sebagai pintu dan jalan menuju surga dan nikmat alam kubur. Intinya tadi orang yang cepat memenuhi panggilan ketaatan dan lamban memenuhi panggilan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin kita buka tanya jawab. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangannya bisa kita tambah di dalam sela-sela tanya jawab ini insyaallah. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang belum mengerti tentang ilmu syar'i? Majelis ilmu pernah ia melarang ana merubah penampilan untuk tidak berhijab. Ya ikhwan, seorang suami, Masya Allah, seharusnya suami, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bahkan di dalam hadis Rasulullah ikhwan, ma min abdin muslimin yastar'ihillahu ra'iyatun summa yamutu wa yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa kana min ashabin nar. Di dalam lafaz lain, illa lam yajid rihal jannah. Tidaklah ada seorang hamba mukmin yang dikasih amanah suatu tanggung jawab ketika mati ingkar nipu terhadap tanggung jawabnya, melainkan mati termasuk penghuni neraka. Dalam lafaz lain, tidak menemui baunya surga. Termasuk tanggung jawab adalah anak istri. Alhamdulillah dia ngaji malah dilarang. Subhanallah ya ikhwan. Ada orang yang pengen suami istrinya berjilbab, susah diajak ngaji, susah. Alhamdulillah. Dorong dukung, saya nggak bisa ngajar. Seharusnya kan tanggung jawab agama istri saya itu kan saya. Alhamdulillah dia bisa ngaji, bisa nyari ilmu. Nggak saya dorong semangat dengan sendirinya. Dimotivasi, saya nggak bisa ngajar sendiri. Harusnya antum yang ngajar. Alhamdulillah dia bisa mencari ilmu sendiri. Itu didukung, bukan malah digembosin ini. Suruh merubah tampilan jilbab, mau kayak apa? Jilbab itu ya ikhwan, jilbab yang menutupin seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di sini ada ikhtilaf di antara ulama, tapi afdalnya, bagusnya, intinya sempurnanya ditutup juga mukanya. Kalau tidak, yang paling penting selainnya itu harus ditutup. Jangan sampai membentuk tubuh, jangan sampai tipis, transparan, jangan sampai mencolok warna-warni dan tidak menampakkan bentuk-bentuk tubuhnya. Itu pakaian yang syar'i. Bagaimana membantah orang yang mengatakan kalau azab kubur tidak ada karena mereka berdalil buktinya kalau ada mayat dibongkar kuburannya, jasad mayatnya tidak rusak. Ikhwan, ini sama saja pernah saya ketemu orang yang Masya Allah, dia dokter, mungkin terpengaruh dengan logika-logika barat sehingga, Pak Ustaz, saya itu bongkar bolak-balik kuburan, nggak pernah ketinggalan pentung sekali-kali. Pentungnya malaikat ketinggalan. Dan nggak ada bekas-bekas ini pukulan itu. Nggak percaya. Ikhwan, saya jawab. Kalau perkara kubur bisa dicerna pakai akal logikanya, kalau memang ada malaikat kan harusnya ada bekas-bekas. Ya bukan perkara gaib lagi dong. Apa faedahnya alladzina yu'minuna bil ghaib kalau gitu? Dan yang kedua mas, dalam masalah ini nggak usah jauh-jauh alam kubur. Kita pernah tidur nggak? Pernah ngimpi nggak? Gue gak percaya. Lo ngimpi katanya nyampe Mekah lagi umroh. Wong bantalnya aja gak bergeser 2 meter. Tempat tidurnya juga masih di situ. Lo pulang kampung yang bener dong. Gue gak percaya. Loh, kalau kamu gak percaya ya tidur. Gitu kan gitu. Kalau kamu gak percaya lu mati. Gitu kan gitu. Itu beres. Ya ikhwan, ini bukan masalah logika, bukan masalah akal-akalan. Di sini adalah nas yang dicerna oleh hati. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman. Logika pun bisa dibantah logika kan? Ini tadi itu, ya. Dan untuk nas-nasnya, dalil-dalilnya sudah saya sampaikan tadi. Itu logikanya. Kalau ada orang bawa logika, bantah dengan logika itu, kemudian kuatkan dengan dalil-dalil sehingga mantap. Dia tidak bisa berkutik. Ana punya buku terjemahan yang diterbitkan penerbit Cendekia Jakarta tentang akhir kehidupan, ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tapi pada pertengahan bab
ada kejelasan tentang Nur Muhammad. Ya ikhwan, ini kadzab semuanya. Artinya riwayat-riwayat tentang Nur Muhammad itu semuanya diriwayatkan oleh orang-orang kadzab, pendusta. Walaupun Imam Suyutinya bukan kadzab. Dan tolong dicamkan ikhwan, ulama-ulama di dalam rangka menukil hadis-hadis dhaif dan maudhu itu bukan di dalam rangka untuk menyesatkan umat, ingin menunjukkan kepada umat bahwa hadis ini adalah dhaif. Tolong camkan. Makanya Ibnu Katsir ketika dia menurunkan hadis-hadis dhaif atau maudhu di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya sampaikan di dalam tafsirku ini agar umat waspada bahwa hadis itu dhaif, bukan untuk diamalkan. Jangan sampai kayak orang cabang bungin Bekasi, dhaif kan hadis, Mas. Repot ini. Apa benar Imam Jalaluddin As-Suyuti berakidah Nur Muhammad? Tidak. Orang yang membantah adanya adab kubur mengatakan bahwa dalil mereka adalah Quran surat 363. Maka mereka mengatakan bahwa kata-kata tidur dalam ayat tersebut berarti telah mati kita ditidurkan seperti tidur kita di dunia. Wah, dibalik. Tidur itu kayak mati, bukan mati kayak tidur. Ini dibalik ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha hina naumiha. Aku malah dibalik ini dibalik. Jadi orang tidur itu ibarat mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala membahasakan tidur itu dengan bahasa mati banyak, wafat. Dan Rasulullah SAW juga di dalam doa yang diajarkan kepada kita, doa tidur gimana, Mas? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Maut. Kayaknya Rasulullah katakan an-naumu akhul maut. Tidur itu adiknya mati. Baru setelah kiamat kita dibangunkan. Ini kan kesimpulan dia. Nah, kesimpulan itu bertentangan dengan hadis. Nah, pertanyaannya, Mas, mana yang lebih didahulukan? Ucapan Rasul apa kesimpulan dia? Jauh. Kemudian ini ulama aja enggak mau ngelawan Nabi. Masya Allah. Ini terlalu ini orang. Ada dalil yang menerangkan tentang mati suri. Apakah mati suri itu? Ya ikhwan, sebetulnya mati suri itu istilah orang-orang awam saja. Makanya di dalam kedokteran itu masih banyak pertentangan pendefinisian mati. Menurut kasat mata dia sudah mati, tapi alatnya masih jalan. Makanya ketika dicabut ada yang protes. Akhirnya dokternya ketempuan kan gitu, kena masalah. Sehingga kemarin ada salah seorang dokter senior dikasih wewenang untuk membuat kurikulum pegangan buku pasca sarjana. Saya dimintai pendapat untuk mendefinisikan mati. Tolong dicarikan fatwa ulama. Alhamdulillah ketemu fatwa dari Hay'ah, dari Rabita Alam Islami pernah mengadakan multaqa atau majma' fikih Islami yang menyatakan bahwa definisi mati itu kalau sudah mati batang otak. Itu persis seperti pohon ketika sudah ditebang, dipangkas akarnya yang sudah tidak nempel lagi ke bumi, walaupun daunnya sekarang ini segar, tapi mati jelas. Udah mati. Ya enggak, Mas? Walaupun ketika roboh masih seger. Sama juga itu, ini sudah jebol batang otaknya, cuman masih gerak. Ini barat daurnya yang masih seger. Jadi itu aja yang dianggap mati suri. Kadang-kadang orang lihat kasat mata kayaknya udah mati, tapi masih ada nyawanya. Ada orang di kampung saya itu mati, dinyatakan mati sampai berkali-kali. Karena kayaknya sudah mati, dibawa ke dapur, dipanasin di dapur, hidup lagi. Ternyata apa? Nyawanya masih, cuman dilihat di kasat mata itu sudah kayak mati. Itu umurnya 108 tahun. Siksa nikmat kubur merupakan vonis sebelum pengadilan. Dimohon ikhwan, tolong dicamkan. Beda adab dengan iqab. Kalau iqab itu tidak terjadi kecuali setelah dihisab. Tapi kalau adab di dunia aja sudah terjadi. Makanya tidak suatu hal yang gharib kalau terjadi adab kubur. Wong adab dunia aja ada kok. Ada nggak adab dunia, Mas? Ada. Tsunami kemarin. Jika dalam mimpi kita bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mengabarkan bahwa keadaannya di alam barzah menyenangkan, apa itu adalah keadaan rohnya orang tua yang sebenarnya? Ikhwan sekalian, kita tidak boleh percaya banget, apalagi kita jadikan pedoman. Karena bisa syaitan. Pokoknya kalau memang tidak ada unsur pelanggaran syariat, bolehlah itu dipercaya.
Tapi jangan sampai udah tenang deh, orang tua udah senang gak usah didoain. Sehingga antum ditipu oleh setan supaya gak mendoakan orang tua. Bahkan ikhwan sekalian, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang tuanya datang minta minum. Waduh, minta apa ini orang tua saya? Wah, ini minta disiram ini. Akhirnya mas dari Medan ke Solo pulang, nyiram kuburan orang tua tok. Serut, cuman 1 gelas toples. Balik lagi ke Medan, Masya Allah 1 juta pulang bolak-balik. Cuman gara-gara ngimpi. Ada lagi, waduh ngimpi apalagi nih orang tua minta payung, wah minta rumah ini. Akhirnya didiriin rumah di kuburannya. Ini kesesatan di atas kesesatan ini mas. Ana baca di internet bahwa di Rusia ada berita tentang adanya pekerja pertambangan mendengar. Ini mah bohong, udah nemu neraka, udah selesai, nerakanya udah ketemu. Ini nggak benar ya ikhwan, jangan didengarin. Pokoknya la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibali ahadin. Itu intinya kita memahami alam akhirat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menembus, merasakan, melihat neraka dan surga. Titik. Dan ini sebetulnya pelecehan, akan memberikan syubhat mas. Jangan takut, nerakanya udah gue temuin. Tenang, nanti gue bikinin untuk peredam panasnya. Aduh, kacau balau ini kalau diterusin. Ada orang yang mengatakan bahwa akhirat tidak kekal karena hanya ini ikhwan, insyaallah bukan akhirat. Kalau akhirat tidak kekal ini omongan orang-orang lantur dan kafir dan orang-orang dahriyun, orang pengingkar alam akhirat. Tetapi tentang masalah neraka itu kekal atau tidak, memang ini ada perselisihan di antara ahli sunnah wal jamaah. Jadi intinya begini. Yang menyatakan bahwa neraka itu tidak kekal adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah. Dia menggunakan hujah-hujah dan juga gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun telah terbantahkan banyak ulama bahwa neraka itu kekal. Pernyataan ahqaba, kalimat ahqab itu tidak menunjukkan saat-saat tertentu akan dihentikan, tidak. Ahqaba itu merupakan satu sighah atau kalimat yang menunjukkan bahwa manusia nanti masuk neraka itu bertahun-tahun yang gak kehitungan gitu loh. Sehingga tidak ada sama sekali pembetulan dari ayat tersebut neraka itu tidak kekal. Antum bila surat Hud ayat 108. Ini yang dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Kalimat illa ma syaa rabbuka, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ata'an ghairu masdud. Jadi kalimat illa ma syaa rabbuk ada yang diistimbat, dipahami sebagai pernyataan Allah bahwa neraka itu tidak kekal. Namun hal ini tidak benar, bahwa illa masya rabbuka itu penghuninya ada di antara mereka yang dikehendaki oleh Allah selamat dan keluar, tapi nerakanya kekal. Yang khalidina fiha ya kekal. Apalagi ada yang mengatakan nanti neraka itu lama kelamaan netral. Jadi lama kelamaan netral jadi biasa. Jadi seperti orang yang hidup di pinggir sampah itu loh mas. Pertama kali puyeng-puyeng, tapi lama-kelamaan enak juga. Malah kalau kagak ada sampah kangen. Ini jelas pendapat yang konyol, sesat, dan tidak benar. Ini qiyas ma'al farik ya. Perjalanan terus sampai begitu menarik, namun di masyarakat awam terjadi penghadian pahala untuk arwah. Roh para leluhur dari lingkungan RT RW, Masya Allah. Iya mas. Yang aneh lagi adalah diskriminasi pengiriman. Di masjid itu kalau yang ngirim duit 100.000 Al-Fatihah lengkap. Kalau yang 10.000 digabungin 10.000, 20.000, 30.000 Al-Fatihah. Karena lengkap nih baru 50. 50 kebanyakan, digabungin 50, 100 Al-Fatihah. Ya ikhwan, ini orang miskin gak masuk surga. Kasihan. Dan di masyarakat Pak, betul kasihan orang miskin Pak. Kalau orang miskin yang mati, yang datang itu lemes itu. Di Jawa Timur itu kan ada biro jasa kematian Pak. Yang pakai jumbo itu yang bisa beli cuma camat sama lurah. Yang paket menengah ini orang-orang kelas RW RT lah.
Ini yang paket mini Pak, Masya Allah. Itu guru yang itu loh baru lulus TK kemarin yang baca, sambil ngantuk, gak semangat. Karena aduh gak gairah. Ini jelas ya ikhwan, diskriminasi akhirnya membuat orang korupsi semangat Pak. Katanya orang korupsi, gue korupsi 1 miliar nanti gue sisihin 100 juta. Gue beli 5 kampung bisa. Iya, 5 kampung dibeli kasih 20 ribu. Oh, udah masuk surga lempeng. Ikhwan, ini betul-betul kerusakan di atas kerusakan. Sehingga Ibnu Abil Is Al-Hanafi haram dilarang membeli Quran untuk mayit, mengupah Al-Quran untuk mayit. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan Iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran, jangan kamu makan dengan bacaan itu. Kadang-kadang dijual dengan setakir makanan. Makanya di Jawa Timur namanya berkat, seambrek-ambrek agak buat ngangkat. Itu terus nanti adanya betik gitu ya. Cuman segitu Quran dijual. Ya, tolong. Ini semuanya enggak ada. Tapi kalau dari anak semuanya nyampe. Intinya amal soleh bisa nyampe dari mayit kepada mayit ada 5 yang sepakat ulama. Dan inilah yang sahih. Yang pertama adalah doa dan istighfar. Yang keduanya bayar utang. Dari mana saja boleh. Siapa yang mau mendoakan, mau membaca istighfar, bayar utang, boleh untuk mayit. Yang ketiganya adalah puasa nadar. Umpamanya mayit punya utang puasa nadar, kita puasakan. Yang keempatnya adalah amal-amal soleh yang dia bangun, yang dia perbuat saat-saat masa hidupnya. Pahalanya ngalir setelah mati. Dan yang kelimanya seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak. Termasuk baca Al-Quran, haji, umroh, sholat, otomatis nyampe ke anak. Karena Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Dan Rasul mengatakan, wa inna waladakum min kasbikum. Anak-anakmu itu dari hasil usahamu. Kalau memang anak itu hasil usaha bapak, maka semuanya nyampe ke bapak juga. Maksudnya orang tua perempuan juga. Sehingga ikhwan, apa saja harta yang diambil oleh orang tua dari anak itu halal, walaupun tanpa izin. Makanya kalau seandainya orang tua tahu-tahu pulang kagak pakai bilang ngambil sepatu, nggak boleh dikatakan wah bapak nyolong sepatu. Itu nggak boleh. Umpamanya bapaknya tahu-tahu kagak pakai bilang langsung ngambil celana, nggak boleh orang tua dikatakan wah bapak saya ini kurang ajar. Masa celana saya baru dijahitin dicolong? Nggak boleh. Karena harta anak itu dikatakan oleh Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu milik bapak kamu. Apa doanya biar diteguhkan hati dalam menjawab pertanyaan kubur? Ya doanya orang-orang yang sedang ada di atas kuburan itu, yang sedang mengubur mau bubar itu, dianjurkan untuk minta. Karena Rasulullah katakan, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah pengampunan kepada Allah untuk saudara kamu dan mintalah kepada Allah agar dia teguh karena dia sedang ditanya. Makanya dianjurkan berdiri sejenak untuk memintakan kepada Allah pengampunan dan keteguhan. Apakah seorang muslim yang pernah mencuri di pertokoan dosanya dapat terhapus dengan memberi sedekah? Ini mudah-mudahan ini enggak nyuri. Ikhwan, siapa saja yang mencuri, ngerampok, korupsi harus dibalikkan. Harus dibalikkan. Kalau enggak, tetap ditagih. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Juz Amma, tafsir Juz Amma mengatakan, dosa-dosa yang terkait dengan anak Adam tidak di bawah kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha itu tidak termasuk dosa-dosa anak Adam. Karena di dalam hadis muflis itu yang paling nyata. Ketika Rasulullah tanya sama sahabatnya, kamu tahu enggak siapa yang muflis? Ya muflis di antara kita orang yang bangkrut, duitnya ludes, hartanya ludes. Enggak. Muflis adalah bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat bawa pahala salat, puasa, zakat, syatamahada, memaki ini, menghujat ini, memakan harta orang ini, mendolimi ini, menuduh ini. Kemudian ini ngambil kebaikannya, ini ngemanggil kebaikannya sampai habis, masih ada yang nagih, diberikan kesalahan ke dia, dilempar ke neraka. Buktinya tidak akan dihapus
hadis ini. Bahkan juga di sana ada hadisul jisr. Nanti manusia ketika sudah selesai meniti sirat dimasukkan ke suatu jembatan yang lebar dan luas. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Fayaqtassu ba'duhum ba'd, satu dengan yang lain saling kisos-mengkisos. Setelah bersih masuk surga semuanya. Daripada nanti punya tanggungan dua-duanya kagak masuk surga, mendingan tempiling-tempilingan. Lu sodok dong, dor itu, tendang dan semuanya. Jadi setelah bersih masuk surga. Ini hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Dengan demikian, saya sarankan yang mencuri barang toko ini, tolong cari tokonya. Datang kepada direktur pemiliknya, ini Pak, maaf Pak, ngomong enak-enak. Dulu terus terang Pak, saya itu mencuri Pak. Tapi saya tolong Pak, jangan dimasukkan ke polisi Pak. Anak udah tobat Pak ya Pak ya. Itu kasih mukadimah yang bagus. Ini Pak semuanya duitnya. Senilai ini Pak dulu. Tapi kalau sekarang tokonya sudah nggak ada, ahli warisnya sudah nggak ketemu, boleh disodakokan. Ayuhal ahibba, kunu ma'na ida'ati Hang FM.